Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa zuriyatihi wa ashabatihi thumma jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina thumma ila arwahi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi Syekh Imam Zahruddin Usman Asahan. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana babakal ya karim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'ana bihi fid daraini wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kolam seni, tempat apakah dunia ini? Tempat mencari dan menyediakan bekal. Jadi kalau kita sudah sadar, kita sudah paham bahwa dunia ini tempat mencari dan menyiapkan bekal, tentu akan membutuhkan energi, membutuhkan pemikiran, membutuhkan ketelitian, sehingga bekal yang kita bawa nanti untuk melanjutkan perjalanan kita ini itu memang tidak ada lagi yang tertinggal. Kalau kita sering berpergian itu kadang-kadang yang kecil-kecil yang tinggal, umpamanya cokor jenggot lah dekati, kemudian apa kalau kita yang sudah berumur ini presker lah dekati. Yang kecil-kecil sering terlupa gunting kuku. Jadi kalau seandainya kita sedang di atas dunia ini, kesempatannya cuma sekarang inilah, waktunya cuma sekarang inilah. Tak katik lagi, tak bisa lagi kalau sudah berangkat, tak bisa lagi untuk ngambil apapun, nak jemput apapun, tak bisa. Sekali berjalan tidak ada kata-kata kembali. Apabila telah datang ajal seseorang itu, maka tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa juga dimajukan. Sekali berjalan selesai. Maka dikatakan di dalam hadis Nabi, apabila mati anak cucu Adam itu,
maka putuslah amalnya. Amal dia yang putus. Orang yang meninggal tadi, orang yang kedatangan ajal tadi. Dan bisa, nak sedetik pun tidak bisa untuk balik ke atas dunia menjemput sesuatu yang tertinggal, melakukan sesuatu yang belum sempat kita kerjakan, atau mengganti sesuatu atau membayar sesuatu yang masih kita berhutang. Tidak bisa lagi. Kesempatannya cuma pada saat inilah, pada saat kita hidup. Jadi sungguh suatu kerugian, sungguh suatu kebinasaan, sungguh suatu kehancuran kalau sampai dengan detik ini juga kita tidak tahu bekal apa yang kita bawa untuk ke perjalanan selanjutnya. Tidak tahu apa yang sudah kita kumpulkan untuk berjalan selanjutnya. Nah, ini tentu kita nanti akan kekurangan. Nak gosok gigi dak kate, nak air mineral dak kate. Jadi jangan sampai nyesel kemudian. Kalaupun kita mau bikin cita-cita, mau bikin katakanlah arah, bagaimana caranya supaya kita bisa selamat di alam barzah nanti, bisa sukses di alam barzah nanti. Kalau kita ini kan cita-cita kita ini nanti kalau tua, itu masih di atas dunia, enak. Di atas dunia ini tadi dikatakan tempat mencari dan menyiapkan bekal. Nak capek-capek, nak letih-letih, nak berinvestasi, nak mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kita. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita yang sudah sangat genting ini, kita diingatkan oleh Allah, ditemukan oleh Allah, dijadikan oleh Allah untuk mempersiapkan bekal. Jangan pernah percaya bekal yang ada kini itu sudah mencukupi, sudah terlalu banyak atau memberatkan kita nanti untuk membawanya ketika kita ingin berpindah dari alam dunia ini ke alam yang selanjutnya. Untuk kemana bekal tadi kita cari dan kita sediakan itu untuk dibawa ke akhirat. Siapa bilang harta tidak bisa dibawa akhirat? Bisa, semuanya bisa. Rumah bisa dibawa ke akhirat, mobil bisa dibawa ke akhirat, duit bisa dibawa ke akhirat. Macam mana cara bawanya? Nah, tentu harus dinafkahkan, dimanfaatkan, digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka apa-apa yang dibelanjakan di jalan Allah, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah akan membalas sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Manakah dalilnya dari Quran? Wa tazawwadu, atau perintah itu fi'il amar. Apa maknanya? Sediakanlah, siapkanlah oleh kamu akan bekal untuk akhirat. Ini perintahnya. Watazawwadu, berbekallah, kalau bahasa kita bersiaplah untuk bekal ke akhirat. Apakah artinya bekal untuk akhirat itu? Mana dia bekal untuk akhirat itu? Yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betulkah hari ini kita takut kepada Allah? Jangan-jangan masih banyak yang kita takuti. Takut tidak makan, takut nanti sakit, takut nanti dibenci orang, takut nanti berbagai macam makhluk-makhluk yang kita takuti. Dan ini bukan takwa. Orang yang bertakwa itu dia tidak ada yang takutinya kecuali cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kalau gitu dia nanti belaka di atas dunia itu kan, dia tetap ada, dia tetap pakai bersikap di dalam dia terhadap orang tua, terhadap anak-anak, terhadap lingkungan, terhadap alam, terhadap tanaman, terhadap binatang. Kalau dia berada baik sesama manusia maupun dengan alam di sekitarnya, terlebih-lebih beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bekal itu adalah
takwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakah dalilnya dari Quran bahwa itu yang menjadi bekal kita nanti? Fa inna khairal zadi, maka sesungguhnya apa maknanya? Maka bahwasanya sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah takut kepada Allah, atau dikatakan takwa. Fa inna khairaz zadi takwa. Nah, itulah yang mesti harus kita persiapkan pada hari ini. Bagaimanakah caranya takut kepada Allah itu? Bagaimana? Supaya timbul mengerjakan yang disuruhnya dan menjauhi yang ditegahnya atau dilarangnya. Mana dia yang disuruh, itu kita kerjakan dengan penuh keikhlasan. Mana yang dilarangnya, kita tinggalkan sekuat tenaga kita, sekemampuan kita. Nah, ini yang dikatakan dengan takwa. Dan ini masih terlalu umum, masih terlalu plural. Harus dicari lagi mana perintah-perintah Allah itu, apa yang Allah kehendaki dari kita. Kita balik ke pangkal hakikat penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah yang diingini oleh Allah terhadap ciptaannya ini. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu adalah semata-mata untuk mengabdi oleh mereka itu. Menjadi abdi inilah, menjadi hamba inilah pangkat yang paling tinggi dari semua pangkat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah, para rasul-rasul itu mereka adalah abdi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sodaqah abdi. Kata-kata inilah yang mesti harus yang ingin kita dengarkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersedia mengakui kita sebagai hambanya. Abdi itu hambanya. Setinggi-tinggi pangkat adalah hamba. Siapakah suaminya? Di dalam surga orang yang tidak bersuami. Jadi perempuan yang meninggal, dia tidak bersuami. Siapa suaminya? Laki-laki yang bangsa manusia. Adakah perempuan yang bersuamikan wildan? Tidak ada sekali-kali. Perempuan tidak ada dapat bidadara. Tapi ada yang diserupai seperti laki-laki nanti. Kalau laki-laki dapat bidadari, macam mana cantiknya, macam mana ceritanya, tapi rugi kalau seandainya kita bercita-cita mau dapat bidadari. Ratunya tuh ratu bidadari itu mana? Yang di rumah kita tuh yang sekarang mendampingi kita. Maka dikatakan Nabi, kalau seandainya engkau makan dan istri engkau mendampingi engkau pada saat engkau makan, maka sebenarnya dia bukan manusia biasa, tetapi adalah bidadari yang dikirimkan Tuhan ke atas bumi ini. Nah, ini kita bicaranya bukan nafsu ini. Bayangkan cantik, jelita, lupa sama yang di rumah. Padahal besok kalau nengok aslinya, diolah yang paling cantik, jadi ratunya dia daripada bidadari itu. Orang yang mati suaminya, siapakah suami mayit? Suaminya kelak di surga. Orang yang mati suaminya, siapakah suaminya kelak di surga? Suaminya yang mati itu. Kalau banyak suaminya yang mati, bagaimana? Mungkin suaminya sampai 3, 4. Hanya satu yang jadi suaminya di akhirat nanti. Suami yang mana? Dari umpamanya 4 suaminya yang jadi suaminya nanti. Kata setengah ulama, suaminya yang paling terakhir. Bagaimana pula kata setengah ulama yang lain? Itu suaminya yang pertama.
Ada yang ngatakan paling terakhir dan ada yang ngatakan yang pertama. Bagaimana pula kata setengah ulama suami, kata ulama suaminya yang paling dipatuhinya. Nah, jadi ada yang ngatakan yang paling terakhir, ada yang ngatakan yang pertama. Ada yang setengah ulama lagi ngatakan yang paling dihormatinya, dipatuhinya. Adakah istri yang hamil di dalam surga? Tidak ada sekali-kali. Apakah makanannya di dalam surga? Segala yang diinginkan dengan segera didapatnya. Apakah minuman di dalam surga? Segala yang disukoi mudah didapat dan cepat. Seketika kepengen, langsung zohir, langsung muncul. Apakah pakaian di dalam surga? Cukup dan lengkap segala rupa yang disukoi. Apakah pekerjaan ahli surga? Bersenang-senang. Inilah wayahnya, inilah waktunya bersenang-senang. Kalau tadi balik ke dunia, ngapain kita ini? Ngapain? Bersakit-sakit, mengumpulkan bekal, menyiapkan bekal yang tidak bisa dijemput lagi kalau sudah terlanjur berangkat. Berapa banyak orang yang sudah pulang, jemput lagi tidak bisa. Oh ya, aku belum sempat sholat, mengkodo sholat, aku belum sempat sholat ini, aku belum puasa ini, aku belum sedekah ini, tidak bisa lagi. Sekarang pula, tetapi aku daya. Karena kita memang berlapis-lapis yang mengurung kita ini, yang menghimpit kita ini, sehingga kita leko di main-main. Maka dikatakan dunia ini adalah kesenangan yang menipu kalau kata-kata masih semu lagi, bukan kesenangan yang hakiki. Kenapa? Kesenangan yang hakiki itu nanti di surga. Dan ada lagi nak sembahyang di surga, nak puasa, nak sedekah, dan hati lagi memang bersenang-senang lah. Apakah suatu kesenangan di dalam surga, di dalam dunia yang seperti di surga? Apa kira-kira perumpamaan yang di dunia ini sudah dialami yang sama dengan di surga? Tidak ada sekali-kali. Apakah sebabnya? Maka dikatakan tidak ada, karena kesenangan dunia itu mesti campur dengan kesusahan. Pasti dia nak senang di dunia, nak susah-susah dulu. Sebenarnya ini sudah suatu tamsil, sudah satu perumpamaan. Ketika dia muda, dia bekerja keras, dia rajin, dia disiplin, maka tuanya dia enak. Ketika di atas dunia, dia bersungguh-sungguh, dia bekerja keras, dia rajin, maka di akhiratnya nanti dia senang. Apakah sebabnya? Maka demikian, memang dunia itu bukan tempat kesenangan, bukan tempat bersenang-senang saat ini. Jadi tertipu kalau seandainya pada hari ini, apalagi kita yang sudah di ujung tanduk nih, lah tinggal ampasnya lagi dikit lagi, ibarat telur di ujung tanduk, gelinding, selesai lah gitu nih. Nah itu masih juga nak main-main, masih juga belum percaya, masih juga ragu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada keraguan-keraguan, daripada sesuatu yang mengecoh perjalanan kita ini. Karena apakah banyak orang yang mencari kesenangan dunia karena tidak dikenalnya keadaan dunia yang sebenar-benarnya. Apa hakikat dunia ini? Dia tidak nampak, makanya berebut. Dulu kita pernah cerita tentang orang yang membuat kue. Karena acaranya besok pagi, sehingga terpaksa malam ini dikebut. Katakanlah dodol. Dodol ini kan berat, apinya, terus panas, sehingga orang yang ngaduknya ini berkeringatan. Ada yang netes ke dalam dodol, ada ingusan karena asap yang muncul itu, sehingga akhirnya ada orang yang ngintip, macam mana cara buat dodol ini.
Gintip, netes keringatnya dari sini, dia aduk lagi, dan dia kalau udah sempat lagi, dilapnya ke tangkai apa tuh, lah dia aduk lagi, pokoknya keringat semua, kalau bahasa Jawa itu semua, ingus, kalau bahasa Jawa masuk ke dalam itu, lah selesai, dia muatnya, ditandoi ini macam mana dodol ini. Jadi akhirnya besok pagi acara apa dimulai, dan ketika masuk acara ramatama dihidangkanlah dodol ngalih dia pindah duduk menjauh dari dodol, tapi di mana-mana ada dodol lah. Kalau gini tidak bisa lagi, sudahlah, talalah, tidak akan makan, dikunci apa dia nyari yang lain deh, aduh apa yang dodol dia tidak mau ngaku, karena dia tahu, dia melihat hakikat yang sebenarnya waktu orang buat dodol itu macam mana. Allah menciptakan dunia ini, semenjak diciptakan tidak pernah Allah memandang dengan mata pandangan rahmatnya. Kenapa? Inilah seterunya, inilah musuh hamba-hamba Allah itu, sehingga mereka banyak lari daripada Allah, menjauh daripada Allah, sehingga akhirnya orang yang di sebelah tadi, yang duduk di samping orang yang tidak nengok tadi, enak ada asin-asin. Itulah keringatku, kata dia. Ada asin-asin dikit, dia nak muntah, tak terang lagi dia nahan. Aduh, macam mana ini? Sementara orang beladas makan dodol tadi, ditawari tidak mau, dikasih tidak mau. Lah, kata dia, beranjak lajulah berebutan. Inilah tamsil, perumpamaan dunia sekarang ini. Orang pada berebut, orang pada bertarik-tarikan, dia bertinggalin. Tapi bagi orang yang nampak, kalau yang butuh sama bela. Kalau orang yang butuh, tidak ada beda. Bahkan kesik-kesikutan pula dia paling depan untuk maju, macam mana supaya dapat, supaya menang. Ya, orang tua yang butuh lagi dorong juga anak maju nak. Anaknya didorongnya untuk macam mana berebut dunia ni, maju. Ayah dah kuat lagi, majulah anaknya. Ada menantu, majukan lagi, maju. Untuk berebutan dodol. Orang tua yang butuh sama yang tak nengok tadi waktu buat dodol tadi, didorongnya lah anaknya untuk berebutan dodol. Sementara bagi orang yang nampak, nengok dodol itu bilang lamueng dia. Kenapa? Semuanya ini pada akhirnya akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang kita dan Allah. Maka tadi dikatakan semenjak dunia ini diciptakan, tidak pernah Allah memandangnya dengan pandangan rahmat. Banyak hambanya yang tergelincir, banyak hambanya yang tergiur dengan dunia ini. Tadi sejenak ada kita bicara, ketika di alam penciptaan Allah menciptakan surga, dari 100% orang yang diciptakan itu, entah berapa triliun, itu 90%, bayangkan, berarti kecilnya tentunya. 90% daripada diciptakan manusia ini lari karena takjub dengan keindahan surga. Kemudian Allah ciptakan lagi neraka. Allah ciptakan neraka juga lari lagi karena takut dengan neraka, lari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan dunia, terpesona pula. Yang sedikit kurang 90%, yang sedikit kurang 90%, sedikit lagi kurang 90%. Tinggalan sekelompok yang jumlahnya sangat sedikit yang tetap diam di tempat duduknya. Jadi Allah bertanya, aku ciptakan surga, kamu udah ada kepengen. Aku bikin neraka, kamu udah ada takut. Aku ciptakan dunia, kamu udah ada lari, udah ada takjub sama keindahan dunia. Maunya kamu nyampu. Kata Allah, aku jawab terus pada waktu itu tuh, kami biarlah beserta engkau ya Allah. Walaupun aku uji, walaupun aku coba dengan cobaan yang sangat pedih, asal engkau yang cobanya tidak jadi masalah, cobalah. Karena kami tahu cobaan yang kau berikan itu sebatas kemampuan kami. Kami siap laksanakan, tidak pernah ada
pembantah-pembantah. Nah inilah yang kondisi sekarang ini. Jadi sekelompok kecil memang, mungkin 1.000.000 pun sudah sulit dibandingkan dengan jumlah yang pernah hidup dari zaman Nabi Adam sampai ke kita sekarang ini. Nah, bayangkan, ingat lagi kisah pencurian kapan? 1.001. Dari 2.000 kubur yang digali, cuma 2 yang bisa diambil kapannya. Yang lain hancur, hangus. Sekarang macam mana kain kapan kita? Hancur dah, busuk dah, mutung dah, kira-kira menentukannya hari ini, bukan besok yang sudah. Tidak bisa lagi kita nak memperbaikinya. Salah yang sudah, tugas kita kalau yang salah adalah banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim, panjangkan zimnya. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, buatlah terus. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, buatlah. Mudah-mudahan sedikit yang kita buat ini itu mampu menyelamatkan kita untuk perjalanan yang masih sangat panjang, yang tidak ada habis-habisnya. Susah besok, susahlah kita. Nauzubillah. Bagaimanakah keadaan dunia? Semakin hari bertambah buruk dan bertambah susah. Itulah menunjukkan bahwa kita nih buta, kita nih gelap, peka, bisu. Kita bilang canggihnya zaman sekarang nih, hebatnya zaman sekarang nih, tidak ada lawan, tidak katik lawan pada zaman Nabi. Mana yang bisa nandinginya? Apa kendaraan yang bisa balik hari ke tempat yang sangat jauh dalam sekejap, dalam sehari semalam? Si Tano tunjukkan sekarang siapa yang berani bertanding ahli teknologi ini. Macam mana Sayyidina Abu Bakar memperingatkan Sayyidina Ali, dan pakai handphone. Inilah yang menjerat kita nih. Basor kita jadi mati, sama kita jadi mati, tidak bisa lihat. Jangankan melihat yang di dalam dinding, apalagi di sebelah dinding. Jadi dinding ini masih tidak nampak juga. Nah, inilah kondisi kita dijerat, digantikan dengan peralatan-peralatan yang kata kita canggih, kata kita hebat, dan gue hebat dah. Masih pakai perangkat, tunggu masanya. Ini tidak lama lagi akan terjadi. Blank galau, hilang galau, tak kati lagi bisa dipakai. Duit di dalam rekening itu hilang. Macam mana? Habis galau. Bergantunglah di situ, simpanlah di situ. Kalau tidak kebinasaan, bahaya kita ini sudah terjerat. Skenario besar sedang berlaku di dalam kehidupan kita, tapi kita sudah sadar dan kita memang bergantung kepada Dia. Apa-apa dikit, buka. Apa-apa dikit, buka. Padahal kalau dihitung mulai dari buka sampai nutup, kalau dia istighfar, sudah berapa banyak istighfar yang dikumpulkan, bekalnya sudah berapa banyak. Inilah kelalaian yang luar biasa. Waktu sudah sedikit nih, tapi tidak sadar juga, tidak paham juga. Ya na'udzubillah, mudah-mudahan Allah sadarkan kita. Inilah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir ini, banyak manusia di atas bumi ini berjalan, tapi hakikatnya mereka bangkai, mereka mati. Kenapa? Ingat kaji tadi malam, kajian di kitab ahli kami itu, tidak akan hidup hati seseorang sebelum dia mengalami 4 kali mati. Mati hijau, mati putih, mati merah, dan mati hitam. Sementara ini kita malas galau nih, kita nak cepat, kita nak senang, kita nak leha-leha, bertentangan dengan jalur yang dibuat oleh Rasulullah. Ini nak ngaku hamba Nabi, ini yang nak ngaku hamba Rasulullah. Teruslah minta
teruslah minta ampun dan niatkan setiap kita melakukan ketaatan, apapun ketaatannya, kita sembahyang, kita puasa, kita sedekah, kita zakat, kita haji, kita umroh, semata-mata yang pertama adalah untuk menjunjung tinggi perintah Allah. Elokkan itu dulu, mengagungkan perintah Allah. Disuruh berdoa, itu dulu niatnya. Jangan pandang kepada isi doa. Disuruh minta ampun, jangan memandang kepada permintaan ampunnya itu. Jadi menjunjung tinggi perintah. Yang kedua, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah dengan menjalankan perintah itu dihapuskan segala kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Manakah keterangannya? Ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah bunyinya? Ma min yaumi illa wa ba'dahu syarrun minhu. Apa maknanya? Tiada ada hari melainkan kemudian terlebih buruk daripadanya. Ini selesai kitab Nurul Jalal. Nur itu adalah cahaya, Jalal itu kemuliaan. Sehingga diharapkan dengan kita mengkaji ini kitab, maka memancarlah nur kemuliaan yang ada di dalam hati kita yang sekarang lagi redup atau padam. Bangkitlah, berdirilah, bersegeralah. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini kita mampu menyelesaikan misi kita masing-masing. Apa misinya? Liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menghambakan diri, menjadikan hamba diri kita ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa'lamuhu afam wala ilmu lana illa ma'allama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sebagai rasa terima kasih kita kepada pengarang kitab ini, kita kirimkan suratul Fatihah, suratul Ikhlas. Mudah-mudahan Syekh Imam Zahrudin Asahan ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita kirimkan suratul Fatihah dan suratul Ikhlas pertama kepada diri kita, jangan lupa, kemudian kepada keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita, kemudian kita mulailah dari Rasulullah, para sahabatnya, para orang-orang yang soleh-soleh. Mudah-mudahan kita pun dikumpulkan Allah telah bersama mereka. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa balihi wa zurriyatihi wa ashabatihi thumma jamil ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wal ulama'il amilin wal musallin dan mukhlisin wal jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin thumma ila arwahi abarina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina thumma ila arwahi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nastaghfirullahal 'azim. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatu biha bil aqwali wal wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi as-salawat min jami'i khairat bi wahyatina innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma firlana Allahumma firlana Allahumma firlana dhunubana wa liwalidina wa li'auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman hamala bika wa liman ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wa mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa liman lahu haqqun 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah.